kami yang di surga, kami berdoa kepada Bapa. Dalam ibadah ini, Tuhan pimpin kami semuanya. Dan Roh Tuhan, itu Roh Kudus yang Tuhan selalu melindungi kami dan menyertai kami. Sepanjang hari, Tuhan terus pimpin kami, membawa kami malam ini. Di dalam ibadah ini kami bisa datang karena kuasa Tuhan menyertai kami. Tuhan, berilah kami mengerti atas firman-Mu, dan melalui kekuatan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang terus-menerus dalam hati kami, bawalah kami untuk belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengerti setiap apa yang Tuhan hendaki. Dan Tuhan juga memimpin kami, mengajar kami, supaya kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Pimpinlah dalam ibadah ini, sertai kami semua, dan berilah kami pengertian dan pengetahuan Allah, sehingga kami, roh kami hidup kembali, bukan selalu padam dalam hidup kami. Dan kuasa Tuhan yang terus menyertai kami semuanya. Dan pimpin hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan setiap dari firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Sekarang kami buka hati kami, kira Tuhan yang mengajar kami, dan pimpin kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita percaya, katakan amin. Silakan duduk semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan ya. Tadi saya lihat lagu bahasa Inggris saudara di sini, memang puji Tuhan. Saya dengar seperti bahasa roh. Nah, jadi saya butuh mungkin ya, harus terus belajar bahasa roh, yaitu bahasa Inggris ya. Gereja orang lain berbahasa roh, bla 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 bla. Kita di sini juga bahasa roh. Karena yang nyanyi itu nyanyi itu. Bahasanya apa sih? Ya. Begitu nyanyi lingkup-lingkup, nah semua ngerti ya. Tapi gak apa-apa, belajar ya. Belajar untuk mendengar lama-lama itu bisa ya. Kenapa bisa? Karena sering mendengar ya. Kita gak bisa ngomong bahasa Jawa. Saya dulu gak bisa ngomong bahasa Jawa. Saya tinggal di Surabaya 4 tahun. Bisa ngomong saiki opo, gak bisa ngomong lagi ya. Karena saya dengar gitu ya. Saiki opo, aku tinggal itu ya. Nah, ini maksudnya saya ini ada apa gitu lah. Ini akhirnya kan bisa baca. Nah ini kalau bahasa Inggris itu gak susah, cuma biasa dengar atau tidak ya. Kalau saya dengar akan bisa. Orang yang di luar yang gereja lain tiap hari bahasa roh, nah kan bingung. Nah karena saya dengar akhirnya juga tahu kan, bala-bala siki-siki, bala-bala siki-siki. Nah ngerti nggak ngerti, pokoknya ketemu salam, bala-bala siki-siki, bala-bala siki-siki. Yang penting kan ketemu semua teman-teman asal disampaikan bala-bala siki-siki, bala siki. Senang. Nah seperti bahasa Inggris juga ketemu semua tiap hari. Nah lama-lama saya percaya semua kita di sini pasti akan bisa bahasa Inggris ya kan. Nah walaupun kita nggak sekolah ya, tetapi melalui nyanyian Tuhan mengajar kita ya. Ngerti nggak ngerti itu terserah saudara ya. Yang penting nyanyi aja. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai judulnya mengenai apa? Yesus Kristus adalah kepala gereja. Yesus Kristus adalah kepala keluarga. Saya akan khotbah mengenai pentingnya di dalam gereja harus ada Yesus Kristus. Pentingnya dalam keluarga harus ada Yesus Kristus. Kepala dari gereja itu adalah Yesus Kristus. Kepala dari keluarga itu adalah Yesus Kristus. Nah, mari kita buka apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Efesus 4 ayat 8 sampai 16. Efesus 4 ayat 8 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya kata Nas, tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan
Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan-pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Surat dari Rasul Paulus itu benar-benar harus hati-hati dibaca dan harus benar-benar dibaca dengan teliti. Kenapa? Karena sangat-sangat sulit dipahami. Menurut Petrus juga mengatakan bahwa Rasul Paulus punya surat itu sangat-sangat sulit dipahami. Kenapa? Karena sangat dalam artinya. Sangat dalam artinya. Ketika kita membaca surat Efesus 4 ayat 8 sampai 16, ini bicarakan tubuh Kristus, membicarakan anugerah, membicarakan tubuh Kristus menjadi anugerah, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja, di mana Tuhan Yesus Kristus juga ada kepala rumah tangga. Iman Kristen bukan agama. Sekali lagi, iman Kristen bukan agama. Agama adalah upaya orang mencari keselamatan. Dan seluruh agama pengajaran ada supaya orang mencari keselamatan. Iman Kristen adalah apa? Neng? Ayo. Iman Kristen adalah orang yang menerima anugerah, yang mengerti anugerah, yaitu orang yang percaya atas kerahian Yesus dan mati untuk kita. Itulah iman Kristen. Jadi di dalam iman Kristen itu terdiri dari anugerah. Di dalam iman Kristen itu adalah kematian Yesus Kristus. Di dalam iman Kristen ada kebangkitan Yesus Kristus. Di mana iman Kristen adalah orang percaya atas salib Kristus. Itu namanya iman Kristen, bukan agama. Jangan saudara pikir Kristen itu agama. Siapa bilang Kristen itu agama? Anda ditanya agama apa? Saya tidak tahu saya agama apa, tapi saya percaya Yesus mati buat saya. Itu namanya iman Kristen. Nah, hati-hati untuk mengerti makna ini. Kalau kita tidak bisa mengerti anak mana ini, maka kita menjadi anggota-anggota tubuh yang menyesatkan. Nah, itu Alkitab mengatakan begini. Allah itu adil. Allah itu adil sekali. Kenapa kalau kita mengerti anugerah itu? Allah itu adil. Maka manusia semestinya harus binasa. Allah memberikan dirinya untuk disalibkan, untuk menyelamatkan manusia. Itulah namanya anugerah.
Itulah firman Allah. Saudara, maka nama Yesus Kristus, semua dalam dunia itu harus berlutut dan tunduk kepada Yesus Kristus. Inilah namanya orang Kristen. Bukan agama Kristen, orang Kristen. Saudara ditanya, saudara orang mana? Saudara bilang, saya orang Kristen. Nah, ketika saudara orang Kristen, saudara bukan agama Kristen. Agama Kristen adalah orang mencari keselamatan, tapi tidak mengenal Yesus Kristus. Ini orang Kristen, dia mengerti anugerah itu. Anugerah itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Ngerti gak? Ini agak sedikit tinggi. Saudara jangan lihat saya begini, saya juga bingung. Kayak mana gua jelaskan? Nah, oke. Saya akan tingkatkan lebih rendah dikit. Nah, ini tadi terlalu tinggi mungkin ya. Tingkatkan lebih rendah dikit. Jadi, nama Yesus Kristus, namanya adalah Allah. Dia adalah kepala untuk gereja, kepala untuk keluarga. Gereja itu harus ada kepalanya. Siapa kepalanya? Yesus. Rumah tangga juga harus kepalanya. Dipimpin oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi di dalam arti Yesus Kristus bukan objek, tapi Yesus Kristus subjek. Artinya apa? Yesus Kristus yang mulai, Yesus Kristus yang mengakhiri. Alfa dan Omega. Mengerti sampai sini? Kok nggak mengerti? Kita nyanyi lagi. Lingkupiku lagi ya. Jadi nggak apa-apa, nanti nggak ngerti ya, hanya kuasa Tuhan berikan ngerti. Jadi gini, ya saya akan tingkatkan lebih rendah lagi, ya karena ini sulit menjelaskan mengenai Rasul Paulus. Kalau aku mau khotbah per ayat, mungkin saudara nanti saya takutnya saudara di sini keluar jadi angkong, takutnya gitu. Jadi untuk itu kita turunkan dikit. Karena terlalu tinggi, ngomongnya apa nggak tahu, hanya keluar ditanya apa, jangan sampai gitu. Kalau sampai gitu kita juga takut harus suntik nanti. Nah, gereja ini adalah tubuh Kristus. Gereja ini tubuh Kristus. Beda dengan wihara, beda dengan topekong, beda. Nah, gereja ini di mana disebut tubuh Kristus. Nah, di dalam tubuh Kristus itu, dalam gereja ini, ya, seperti seorang anggota tubuh, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Nah, di dalam satu tubuh itu, Tuhan memberikan semua yang orang percaya Dia, yaitu karunia-karunia. Yesus memberikan semua orang karunia-karunia yang masing-masing berbeda supaya bertumbuh di dalam itu, di dalam satu kepala. Siapa kepalanya? Yesus Kristus. Jadi gereja ini banyak bertumbuh, mempunyai karunia-karunia berbeda-beda. Tujuannya semua satu, yaitu mentaati kepada Kristus Yesus, mentaati kepada Yesus Kristus. Ya saudara, kehadiran Yesus Kristus, ya, yang menurut dari catatan orang dunia mengatakan kehadiran Yesus Kristus adalah impossible. Yesus sudah mati, tidak mungkin akan hidup lagi menurut dari semua tanggapan dunia. Maka adakan gereja. Ketika adakan gereja, maka tubuh ini itu berkumpul. Maka segala sesuatu yang impossible akan menjadi possible karena ada kuasa Tuhan, ada kepala Yesus Kristus berada dalam gereja ini. Jadi di gereja harus ada Yesus. Hati-hati, gereja harus ada Yesus. Sedangkan sekarang ini, gereja sekarang ini tidak membutuhkan Yesus Kristus. Maka banyak gereja hanya membentuk tubuh. Ngerti ya? Tubuh gak ada kepala. Bagaimana gereja itu bisa jalan? Bisa jalan gak?
tubuh itu jalan, itu setan, benar. Kalau malam ada tubuh jalan tanpa kepala, itu namanya, nah, benar. Kalau semua kamu malam-malam hari, kamu sekarang jalan-jalan semua orang itu tubuhnya ada, kepala nggak ada, di muka nggak ada, semua muka gini, tutup, kepala ada. Berarti itu siapa? Siapa itu? Berarti sekarang ini tubuh itu kalau mau jalan sendiri, berarti tubuh itu suka-suka. Ya, bisa tubuh suka-suka, bisa, makanya sakit. Ya, tubuh kalau suka-suka, nggak mau tunduk pada kepala, maka tubuh itu akan sakit. Sehingga gereja itu tidak bisa tubuh itu dengan suka-suka berjalan. Saya mau gereja begini, saya mau gereja begini, nggak bisa. Gereja itu semua harus tunduk pada kepalanya. Kepalanya bukan pendeta, tetapi Yesus. Di mimbar ini yang harus disampaikan itu Yesus, bukan badannya. Banyak gereja hanya membutuhkan badan. Mereka membutuhkan badan. Badan bicara apa? Kepuasan. Badan bicara apa? Kesenangan. Badan bicara apa? Kenikmatan. Tapi tidak mempedulikan kepalanya ini. Maka gereja kalau tidak ada kepala, gereja itu kering, gereja itu kosong. Kenapa? Tubuh tanpa kepala itu namanya hantu tanpa kepala. Anda pernah lihat hantu tanpa kepala? Gak pernah? Boleh Anda ajak ke Manado. Katanya di Manado banyak hantu gak ada kepala. Kenapa? Itu kata Richard, saya dengar dari saya. Wah Pak, kalau di Manado Bang belajar, itu semua keluar hantu tanpa kepala. Nah, kata Richard, saya belum pernah lihat sih. Memang pernah lihat? Belum lah. Mau? Beli tiket enggak? Ayo kita analisa lagi ya. Kita analisa lebih dalam lagi. Jadi kalau tubuh tanpa kepala, tubuh itu bisa menyembah, bisa memuji Tuhan, bisa. Maka Yesaya 1 ayat 1 Anda baca di rumah, Tuhan marah, Tuhan melarang, Tuhan tidak butuhkan ibadah dan persembahan semua orang-orang Israel waktu itu. Kenapa? Yang mereka lakukan semua adalah perbuatan tubuh. Maka gereja banyak perzinahan, gereja banyak hubungan penyelewengan, gereja banyak pencuri, gereja banyak penipu, semua karena tubuh yang main, kepalanya nggak ada. Nah, saudara-saudara, kalau tubuh yang main, tubuh itu suka-suka, maunya apa? Suka-suka, dan tubuhnya suka-suka, maunya apa? Karena tidak mau dia ada kepala. Gereja jalan-jalan. Ingat baik-baik. Ini kakek aku. Dari kemarin, jujur saya ngomong, udah minta sumbangan limit. Nggak ada yang sumbang ke pasar kayak gini. Saudara nggak dikagetin nggak apa-apa lah. Itu harus dikagetin. Ya, ini namanya apa? Ziji, hai ziji. 自己吓自己，bukan自己吓自己，bukan hai自己吓自己。Maka diri sendiri takut diri sendiri. Gitu. Nah, saudara, saya dengar dari seorang pendeta mengatakan begini. Dia punya jemaat ada seorang businessman. Orang tuanya sakit. Terus ditanya orang tua sakit. Saya nggak apa-apain loh. Saya dari tadi nggak sentuh. Jadi saudara, ada seorang businessman, dia punya orang tua sakit. Kemudian orang tua sakitnya, dia seorang yang sibuk sekali. Akhirnya dia pakai suster untuk merawat orang tuanya. Kemudian ditanya orang tuanya, mau makan apa, Papa?
Sosis. Bapaknya bukan makan sosis. Dia kasih tahu susternya, "Sus, papa saya suka makan sosis. Hari Senin dia masak sosis, kasih makan. Hari Selasa makan sosis, kasih makan. Hari Rabu masak sosis, kasih makan. Hari Kamis dia masak sosis, saya kasih makan." Bapaknya buang sosisnya. Terus orang bisnisnya bilang, "Ini orang tua nggak tahu diri, susah diurus. Susah diurus." Kenapa? Karena orang bisnismen itu cuma hanya mau layani orang tua itu karena orang tua itu ada orang tua dia. Tapi tidak pernah menanya hatinya sebenarnya dia butuh apa. Melihat? Tidak pernah menanya dia butuh apa. Ketika dia mau sosis, ya sudah, kasih sosis, kasih sosis, kasih sosis, kasih sosis. Sampai hari keempat dia buang sosisnya. Kenapa? Apakah muak sosis terus? Muak nggak? Muak. Nah, saudara ingat baik-baik. Kalau di dalam gereja Anda tidak mengerti Yesus Kristus, kepala, Anda akan masalah. Tubuh Anda melayani. Tubuh Anda melayani Tuhan. Anda bisa melakukan apa? Pokoknya aku bayar puluhan. Pokoknya aku bayar persembahan. Pokoknya aku sudah melayani. Pokoknya aku sudah ke gereja. Pokoknya aku sudah dengan pengajar Alkitab. Pokoknya aku sudah. Pokoknya semua Anda lakukan. Tuhan bilang, "Aku gak mau kamu." Loh, kok bisa gak mau saya? Karena Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Hati apa? Hati yang fresh. Hati yang menunjukkan, hati yang begitu fresh. Hati yang menunjukkan di dalam hati itu ada sesuatu yang fresh sekali, menunjukkan kecintaan kita, kewujudan kita kepada Yesus. Hati yang kepada Yesus. Kan saya bilang sama penyanyi, kalau kamu nyanyi dengan gaya apapun, terserah. Tuhan mau hati. Kalau hati kamu itu gak bersih, lu nyanyi sampai bongkok pun, Tuhan bilang, "Mo." Bahasa Jawa bilang apa? Mo. Seperti kamu kasih sosis, Tuhan bilang, "Mo." Banting. Hari pertama kamu nyanyi, kamu ya oke lah, karena masih fresh ya. Hari kedua nyanyi, ketiga, hari keempat nyanyi, Tuhan bilang, "Gak mau pujian kamu lagi. Persembahan kamu gak mau. Perpuluhan kamu gak mau." Kenapa? Karena kita tidak melayani Tuhan dengan hati. Karena kita tidak melayani. Karena di dalam gereja ini ada Yesus di kepalanya. Anda tidak perlu menunjukkan kepada sesama bahwa Anda seorang yang melayani. Anda tidak perlu tunjukkan kepada pendeta bahwa Anda melayani. Anda harus tunjukkan kepada Tuhan hatimu fresh, hatimu seger, hatimu benar-benar memuji Tuhan, hatimu benar-benar melayani Tuhan, hatimu benar-benar ingin sekali menunjuk diri kamu mengasihi Tuhan. Tuhan tahu itu. Hati yang murni. Hati tidak murni, Tuhan Yesus tidak mau. Kenapa? Karena Anda tidak taat kepada kepala. Anda hanya menjalankan dengan tubuh Anda sendiri. Gereja ini adalah satu tubuh. Anda di dalam tubuh itu ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Anda menjalankan sendiri. Anda tidak tunduk kepada ini otaknya kepala ini Anda mau tunduk. Masalah. Ketika Anda, kenapa Anda tidak tunduk? Anda merasa saya sudah betul. Karena di kepala ini kontaknya hanya satu ke dalam hati. Kepala ini sensitif sekali. Dia kontak ke dalam hati kita. Kepala pikiran tahu hati kita, tahu. Anda melayani dengan tubuh Anda, wah, mungkin dengan lagu-lagu yang begitu luar biasa. Gitu, ya. Mungkin juga Anda juga dengan bahasa roh, dengan tumpang-tumpang, boleh aja. Mungkin Anda ada jingga-jingga, boleh aja.
Mungkin Anda di sini kasih persembahan, sekali kirim 1 truk, boleh aja. Mungkin juga Anda memberikan persembahan terbaik, boleh aja. Mungkin Anda juga soal penyumbang yang terbaik, boleh aja. Tuhan bilang, mau. Karena Anda tidak pernah fresh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di hatimu selalu di dalam ibadah, seluruh tubuh kita di dalam ibadah, hati kita tidak ada di ibadah. Dosanya minta ampun. Berarti selama jalan dia bertahun-tahun ibadah, hanya badannya aja. Berarti itu adalah apa? Kalau badan jalan aja tanpa kepala itu adalah Kalau saudara jauh itu, saudara merasa sendiri bagaimana saudara berpikir baik-baik. Karena gereja ini jelas, ada tangan, ada kaki, Tuhan kepalanya. Kita tidak tentu. Nah, saya kasih contoh mengenai Marta dan Maria, pernah saya khotbahkan. Marta sudah melakukan terbaik. Tuhan tidak mau Marta. Aneh. Tuhan tidak mau Marta. Kenapa Tuhan tidak mau Marta? Tuhan mau Maria. Tahu nggak saudara? Persoalan di mana? Karena Marta tidak mendapat apa? Satu sinar. Sinar itu adalah menyambung antara hati Tuhan dengan Marta, nggak ada. Maria dia dapat. Maria karena dia duduk firman Tuhan dan dia selalu duduk, karena Maria itu tahu, dia dapat kontak instan itu, kontak sinar itu antara diri dia dengan Tuhan, sehingga ia tahu Tuhan maunya apa, sehingga dia ikut apa yang Tuhan mau. Marta dia tidak dapat insting itu, maka dia hanya melakukan sebuah perbuatan yang merasakan tubuh, tidak tunduk dalam kepala. Insting kontak itu kamu nggak dapat, nggak bisa. Contohnya, saudara punya anak di sini kan? Kalau saudara dekat anak saudara yang paling dekat, ya, dan anak saudara dekat saudara paling dekat, anak saudara lihat muka bapak tidak tahu, bapak lagi marah, dia tahu. Kalau saya ngomong, benar. Anda juga karena saya anak itu terlalu dekat, ada aja mukain, ini anak saya lagi galau, tahu kan? Nah, Anda lagi stres, anak Anda lagi galau, Anda pun tidak tahu. Dan Anda lagi marah, tidak marah, anak Anda tidak tahu. Kenapa? Ada satu sinyal itu, satu namanya signal antara Anda dengan anaknya tidak nyambung. Nah, seperti kita dengan Tuhan. Kok dalam gereja ini kamu tidak hidup, dalam gereja ini kamu tidak merasa bahwa ada satu ibadah yang begitu luar biasa, ibadah yang begitu menghidupkan kamu. Karena ada satu sinar antara diri kamu dengan Tuhan itu putus. Bukan pelayanan, Anda melihat, bukan kelakuan kita bagaimana melayani, kelakuan kita bagaimana ibadah. Antara sinar kita, dalam hati kita sama Tuhan itu harus kontak. Sehingga kamu ketika kita kontak, kita akan hidup. Tahu kontak kan? Maksudnya nyambung ya. Ini penting sekali. Kalau saudara tidak bisa paham ini, berat sekali dalam ibadah. Maria dapat itu. Maka Maria bisa mengorbankan minyak emas waktu itu, karena dia dapat kontennya itu. Karena dia dekat sekali dengan Tuhan. Dia lihat Yesus punya muka, dia tahu Tuhan mau apa. Anda itu kok tidak mengerti gereja ini kepala Yesus, bagaimana Anda bisa paham? Anda selalu menyembah siapa? Anda nyanyi kepada siapa? Gitu. Anda beri persembahan kepada siapa? Anda lakukan kepada siapa? Hatimu tidak ada dalam gereja. Hatimu semua ada dalam dunia. Hatimu ada dalam diri kamu. Hatimu tidak ada sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, mau. Waduh, cilaka kita gitu. Gak mau Tuhan. Contoh lagi. Kasih contoh lebih enteng. Saya mau tanya, ketika perut kamu mulai bunyi, ya,
Dia perintah siapa untuk pergi berpikir untuk dapat makan? Ketika perut kamu lagi bunyi, dia perintah siapa untuk pergi supaya pergi untuk cari makan? Halo? Apa? Kok. Langsung kontak. Mau makan, benar? Begitu mau makan dia pikir makan siapa? Langsung keluar. Shoo, hai, Singapura kuih tiao, akok. Begitu view dia keluar kuih tiao, akok. Dia view keluar kantong. Bokek, balik, betul. Cuci, lagi. Lihat tempe, tahu, telur ceplok, ya, terus Indomie, pertama kan enggak, krok, keluar dulu, wah, makan kuih tiao, wah, cuma keluar lagi, makan pizza, wah, oke, makan taki, tapi begitu tiba-tiba ada ketok palu, kenapa? Ya kantong, oh bokek, hapus dulu. Tempe goreng, ya, rocopok. Nah, sampai tempe goreng nggak ada, ketoknya, sakit lagi. Ayam tetangga, curi juga, makan juga. Nah, siapa yang perintah itu semua? Nah, maka saya katakan, kalau kita nggak mau dengar kepalanya, bisa, ya, bisa nggak mau dengar. Ya, kepala bilang makan, saya bertangan, saya nggak mau ambil, mau apa? Ya, kaki nggak mau jalan, mau apa? Itu namanya gagal fungsi. Nah, bahasa dokter gagal fungsi, istilahnya pansui. Itu namanya stroke. Perintah nggak jalan lagi, benar? Perintah ambil nggak jalan, itu namanya pansui, mati sebelah. Nah, itu gagal fungsi. Jadi itu semua ada fungsinya. Nah, kita harus semua kaki, tangan, semua harus hormati. Nah, gereja juga seperti itu. Langsung Paulus menuliskan gereja ini ada kepalanya, Yesus. Yesus saja kamu lawan, mau jadi apa? Yesus saja kamu lawan. Makanya, kalau Yesus kamu lawan, jadi kamu stroke. Stroke apa? Stroke rohani. Bukan stroke badan, stroke rohani. Gak bisa bedakan mana ini gereja yang benar, mana firman. Gak bisa bedakan karena di dalam diri kamu itu komplikasi. Benar? Makan juga masalah. Kenapa? Selalu banyak suka sendiri. Tangan suruh ambil uang, dia curi uang. Kaki suruh jalan, dia atak tidur. Jadi gak normal semua. Kenapa? Karena gak ada kontrol kan. Suruh kamu jalan, kaki kamu atrek, ya. Suruh tangan kamu ambil barang, nggak ambil barang, pegang-pegang orang, maka kita tabok terus. Kenapa? Karena sudah konslet, gitu kan? Ya, karena kepalanya tidak berfungsi lagi. Kenapa? Tidak pernah hormat. Nah, gereja juga gitu, nggak mau ikut firman Tuhan, nggak mau ikut peraturan Alkitab. Nah, itu akhirnya apa? Stroke. Nah, gereja itu laku. Kenapa? Maka gereja itu, maka pendeta harus banyak lakukan mujizat. Pendeta harus banyak mendoakan kesembuhan. Kenapa? Karena sakit semua. Benar? Sakit badan, sakit jasmani, sakit rohani, semua sakit. Nah, tapi kalau gereja ini pemimpin adalah Yesus, gak sakit. Yesus yang pimpin, semua pasti lancar, semua taat, semua tunduk, semua beres. Ini penting saudara pelajari baik-baik. Jangan sampai gagal fungsi. Dokter tidak pernah ngomong orang mati gagal fungsi. Ya, saudara, kayak saya waktu beribadah, saudara ingat? Nah, saya sebagai pendeta pun saya harus tunduk kepada Yesus untuk memahami apa yang kepalanya mau beritakan kepada anggota tubuhnya. Ya saya tanya dulu Tuhan, saya pelajari dalam seminggu, terus pelajari, terus memahami firman Tuhannya, sehingga bisa menyampaikan kepada tubuhnya. Tubuh itu apa? Kaki tangannya semua, supaya tangannya terpancar kesehatan, terpancar damai sejahtera, terpancar kebenarannya. Nah, kok pendeta nggak mau belajar ya? Akhirnya tubuhnya semua pansui juga. Makanya saya bilang, ya,
Ini harus kita hati-hati sekali. Kenapa Alkitab di Efesus mengatakan semua itu sesat, pengajaran sesat? Kenapa? Karena merusak tubuh semua, hancur tubuhnya semua. Kalau tubuh masuk, kalau misalnya Anda punya kepala Yesus, Anda terus tunduk pada Yesus, Anda tidak perlu minta mujizat. Itu mujizat tiap hari. Anda tidak perlu minta berkat. Pasti kepala itu berkati kamu, benar? Kalau kepala kau tidak menghormati kepala, tubuh jalan sendiri, ya tak ada pegangan. Kita beribadah pada siapa? Nggak tahu. Oh, pendeta, kita minta doa pendeta. Berada siapa? Nggak tahu. Semua nggak tahu, makanya itu tubuhnya kacau. Nah, saudara-saudara, jemaat itu harus mengerti siapakah Yesus Kristus yang kami. Jadi iman saudara itu kok sampai tidak mengerti kematian Yesus, bagaimana kamu mengerti anugerah? Gak ngerti. Nah, saudara-saudara, saya katakan ini penting sekali. Kalau tubuh itu mengajar kita tentang kebenaran, sehingga itu tubuh itu, kepala itu mengajar kita kebenaran. Kalau kepala mengajar kita kebenaran, maka tubuh kita akan sehat. Dia perintah, jangan kamu makan, ini berbahaya. Akhirnya tubuh itu tidak melakukannya. Jangan berzina, kepala pintar, ya. Tubuh itu lakukan? Enggak. Kenapa? Karena semua kepala itu mengerti. Maka kalau saudara semua mau belajar, saudara itu mau memahami pengenalan Allah, sehingga kepala saudara itu diilhamkan firman Tuhan, maka saudara itu hidup, saudara penuh dengan sejahtera. Banyak orang mengatakan ini, saya tidak berzina Pak, saya hidup kudus, saya sudah menjadi pelayanan. Saya sudah jadi pelayan Pak, saya hidup kudus. Saya mau tanya, Anda benar-benar hidup kudus? Ya Pak. Saya mau tanya, Anda lihat TV, lagi ada seorang laki-laki dan perempuan lagi dirancang, lagi mesum, Anda matikan TV, Anda lihat? Lihat kan? Itu berarti juga berzina, kita katakan. Oh, saya tidak membunuh. Benar tidak membunuh? Iya. Anda suka lihat ini bunuh-bunuh? Suka. Itu juga namanya membunuh. Kita mengatakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikir, itu sudah lakukan. Baca Yakobus 2 ayat 9 sampai 11. Yakobus 2 ayat 9 sampai 11. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Satu aja dari bagian 10 hukum Allah aja kamu salah semua. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu. Jadi saudara-saudara, ini berat. Jadi siapa bilang saudara tidak berzina? Siapa di sini berani ngomong, saya tidak berzina? Ayo tunjuk tangan. Semua kita manusia berzina. Berzina itu banyak hal kategorinya, bukan berzina fisik. Ameng sih nggak bisa berzina fisik. Udah diabetes, udah nggak bisa Ameng ya. Nah, ya bisa? Oh masih bisa. Waduh, berarti ini hukum itu harus baca. Itu Yakobus 2 ayat 11 masih produktif. Waduh, luar biasa. Nah, kalau sini gak usah gua tanya, pasti produktif. Makanya harus baca salah hukum itu. Ya. Nah, saya mengatakan pada saudara-saudara ingat baik-baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan menilai bukan dari perbuatanmu. Ingat. Tuhan menilai kita bukan dari perbuatan kita. Tuhan menilai kita dari hatimu. Maka ketika kita beribadah, hati itu harus dalam ibadah. Jika hatimu tidak ada beribadah, selesai kamu hari itu. Nggak ada gunanya ibadah. Sia-sia. Ya. Hati
hati itu harus ada tempat dalam ibadah. Karena hatimu yang harus fresh, hatimu yang harus mengeluarkan pujian-pujian kamu keluar. Hatimu yang harus menyenangkan hatimu. Hatimu yang harus menerima firman itu. Jadi hati-hati, hatinya harus ada. Jangan datang ibadah, hatimu rasa percuma. Kalau hatimu dah ibadah, aduh saudara begitu dengar firman Tuhan itu fresh. Aduh begitu luar biasa. Kalau hatimu tidak ibadah dengan firman Tuhan, langsung tidur. Ingat baik-baik. Saya katakan kepada saudara, Anda tahu di dalam selama dalam Tuhannya yang membuat Alkitab ini, Anda baca baik-baik Kejadian dan Wahyu. Tuhan membuka 2 lembaga dalam Alkitab ini. Tuhan membuka atau Tuhan membangun 2 lembaga. Tahu lembaga apa Tuhan membangun? Tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Tuhan membangun 2 lembaga? Tahu? Apa? Izzat tahu? Lembaga apa Tuhan bangun? Hah? Apa? Lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Tuhan membangun 2 lembaga. Pertama ada Kejadian 1. Tuhan membangun keluarga betul. Yaitu apa? Membangun manusia. Betul. Kedua, bangun apa? Zat? Hah? Apa? Bukan. Kedua, Tuhan membangun jemaat. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Ya, apa? Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan mau 2 hal. Satu adalah manusianya, yaitu keluarga. Kedua adalah jemaat. Maka Tuhan adalah kepala keluarga, Tuhan adalah kepala jemaat, Tuhan adalah kepala gereja. Gereja tidak boleh gak ada Yesus. Maka gereja harus utamakan kepalanya, Yesus. Kok gereja sangat utamakan manusianya, itu bukan gereja lagi. Itu masalah. Itu masalah besar. Ada lihat sekarang gereja, diutamakan Yesus atau utamakan manusianya? Manusianya. Siapa yang nyanyi, siapa yang dangdut, siapa yang joget supaya Anda senang? Enggak. Bukan Yesus. Bukan pemberitakan Yesus. Jadi banyak orang dalam gereja, banyak orang dalam keluarga, hatinya tidak ada Yesus. Termasuk saudara, hatinya tidak ada Yesus. Harus baca baik-baik. Kenapa? Hati saudara itu harus ada Yesus. Kalau hati saudara tidak ada Yesus, Anda mau jadi apa? Maka banyak orang selalu bilang uang. Tidak keluarga, bicara uang. Tidak gereja, bicara uang. Saya katakan pada saudara, pembantu saya tidak usah gereja, pintar hitung uang. Benar? Gak usah saudara hitung uang. Pembantu saya pintar hitung uang. Setiap perpuluhan datang selesai, serahkan pembantu saya. Pembantu saya buka salah satu lembar. Dia kocok-kocok, Pak, ini kok tega ya? Amplop besar itu cuma kasih cepet tuh, itu kok tega. Pembantu saya ngomong gitu. Dia catat namanya. Wah, dia tahu itu. Selalu hitung, nggak pernah cek, langsung serahkan pembantu itu. Saya cuma pesan nih, kamu hitung, kamu tanggung jawab. Dan ingat, 1 sen pun uang Tuhan. You berani ambil, pulang, langsung hilang kamu. Langsung. Dia hitung 1 sen pun gak berani ambil. Uang pecah, uang koin pun dihitung teliti. Serahkan ibu Aing. Aing pun gak pernah pegang. Aing langsung suruh dia taruh di kamar. Aing gak pernah cek. Besok serahkan keuangan gereja. Gak pernah cek. Gak pernah kurang bertahun-tahun. Dia pikir Aing bilang, ini uang Tuhan.
Bapak sudah di gereja untuk mendidik jemaat supaya jemaat kasih uang Tuhan. Ini kamu hitung. Ketika kamu hitung, kamu akan diberkati luar biasa. Karena kamu juga dipakai hitung untuk uang Tuhan. Dia hitung salah satu amplop yang gak bisa dia coba bayar lidah. Keren. Sampai akhirnya aja saya lawan semua. Kenapa? Karena buka. Buka. Kenapa? Udah kasih cepetun, dilem sampai 3 lapis. Itu tangan gak bisa buka, tahu koyak pakai lidah. Makanya dia sampai tahu semua. Aduh, kasihan juga. Nah, saudara-saudara, hatinya kok tidak ada dalam gereja, hati juga tidak ada dalam keluarga. Jadi kalau saudara, hati Anda tidak ada dalam gereja, hati Anda, kalau di dalam gereja saudara itu gagal, di dalam rumah tangga saudara pun gagal. Karena itu bicara hati. Rumah tangga, keluarga bicara apa? Hati. Gereja juga bicara hati, bukan perbuatan. Ya. Kok dalam keluarga itu saya lihat kesalahan siapapun, kalau hatinya benar-benar mengasihi dia, selalu mengampuni. Betul? Ya. Di gereja juga sama. Tuhan selalu mengampuni kamu kalau kita selalu benar mau ya meminta ampun sama Tuhan. Kok tiap hari kita tipu Tuhan di dalam rumah tangga, kamu tipu istri kamu, tipu suami kamu, tipu anak-anak kamu, maka Allah tidak memaafkan kamu. Kenapa? Karena hatimu tidak benar. Maka kenapa gereja ini butuh hati yang benar? Hati kalau benar di hadapan Tuhan, maka hati itu akan ada di hadapan Tuhan. Maka hati itu akan berpikir, bagaimana aku ini untuk membangun gereja yang baik, bagaimana aku ini membangun rumah tangga saya yang baik. Rumah tangga butuh seorang bapak yang hatinya murni. Rumah tangga butuh seorang istri yang hatinya murni. Rumah tangga butuh juga anak-anak yang hatinya murni. Rumah tangga tidak mau bapaknya itu palsu. Rumah tangga juga tidak mau mamanya palsu. Rumah tangga juga tidak mau anak palsu. Kalau semua palsu, maka rumah tangga itu rumah tangga palsu. Benar? Gereja juga tidak mau Tuhan Yesus yang palsu. Gereja juga tidak mau jemaat yang palsu. Kalau gereja jemaat palsu, Tuhan Yesus palsu, gereja juga palsu. Itu hati-hati. Hati-hati. Hati kita harus murni. Murni, murni, murni. Kalau hatimu mati, ya, maka nilai hatimu mati. Ya, hati harus murni. Kalau hatimu tidak murni, maka hidupmu tidak beres. Lihat. Kalau hatimu dalam gereja tidak murni, maka hidup kamu tidak beres. Hatimu tidak murni dalam keluarga, maka hidupmu tidak beres. Kamu lihat, seorang suami hatinya tidak murni pada keluarganya, pasti keluarganya nggak beres. Gak usah tanya. Seorang istri hatinya tidak murni pada suaminya, anaknya, pasti keluarganya tidak beres. Seorang pendeta jika hatinya tidak murni pada jemaatnya, pasti gereja nggak beres. Dan jemaat jika tidak murni mau ibadah sungguh-sungguh kepada Kristus, pasti gereja nggak beres. Itu pasti. Gak usah tanya. Ini simple loh. Ya, gak usah kamu pikir tahu jauh. Nah, dari mana kita mulai? Dari diri kita sendiri. Tanya diri kita sendiri. Ya, coba bayangkan kok pendeta palsu. Ya, mau duit melulu. Ya, umpamanya. Ya, umpamanya jemaat palsu. Mau datang ibadah dibayar terus. Gak mau tahu. Untuk miskin urusan kamu, mau mati urusan kamu. Pokoknya mau duit terus. Nah, itu gereja palsu semua. Nah, gak ada berita Yesus Kristus, gak ada berita. Nah, jadi kita butuh yang asli, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, orang Chinese bilang kita butuh Liong Sima. Ngerti ya? Coba contoh-contoh. Ada orang, saya pernah telepon teman saya, istrinya melahirkan di rumah sakit, mau lahirkan. Dia di Surabaya, saya telepon, hey, namanya si Ciko, lu pulang. Dia bilang, ngapain gua pulang? Gua pulang, istri gua melahirkan. Ini istri kamu lah yang pertama terus pulang. Saya pulang pun tidak bisa bantunya apa-apa. Istrinya sudah
selama 8 jam di rumah sakit. Iya, gitu. 8 jam. Dia bilang, untuk apa saya pulang? Saya pulang pun gak bisa bantu dia apa-apa. Nah, itu namanya boyong. Semestinya dia pulang, dia pegang istrinya. Dia doa untuk istrinya. Itu namanya boyong si. Nah, orang boyong si itu kira-kira kita seperti ini. Ya, gak pernah mau sadar, gak pernah mengerti. Kita ini ibadah kepada siapa dalam hidup ini? Kepada Yesus. Kalau kita berdiri sama Yesus gak beres, bagaimana kita beres dalam hidup kita? Anda mau bicara rumah tangga Anda bahagia, mau bicara Anda rumah tangga diberkati, dalam gereja pun hatimu dalam Kristusnya gak beres. Ini hati-hati belajar Bapak. Itu namanya boyong si. Ngerti gak boyong si? Apa boyong si? Gak punya apa? Bukan gak punya hati, Pak. Oh iya. Gak punya perasaannya. Apa? Tidak punya hati Tuhan. Hah? Oh, dia punya hati nurani, sorry. Tidak punya hati, betul. Dia boyong si. Dia gak mau tahu. Gua gak mau tahu. Pokoknya gua supaya mati urusan dia. Gua juga nyembah Tuhan. Tuhan tahu, gak apa-apa. Tuhan tahu semua karena di sini ini tubuh Kristus. Yang selalu saya takut adalah jangan sampai saya buat salah. Saya bilang ini tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Saya cuma di leher. Jadi ya, saya di leher, di atas leher. Di atas itu Kristus. Jadi kita harus benar-benar. Jadi bukan saya itu kepala. Saya bukan kepala. Saya cuma leher. Saudara dalam tubuhnya. Jadi kita harus benar-benar hati kita terpusat. Kenapa? Kalau seluruh kita beres, maka saya percaya usahamu beres, rumah tanggamu beres. Itu harus belajar baik-baik. Ya, bagaimana orang mau ngerti bangun gereja, mana mau membangun? Orang hatinya nggak di sana. Nah, Anda lihat bangunan gereja sekarang udah mau masuk ke lantai ketiga sekarang. Mana mau tahu? Hatinya bukan percaya Kristus. Saya nggak tahu saudara percaya siapa. Saya benar bingung. Ya, Yesus itu adalah kepala keluarga. Yesus adalah kepala gereja. Kalau jika hatimu ada sama Kristus, waktu, tenaga, uang, meyubati, pasti. Ya, sama keluarga. Ya, saya mau tanya, anakmu, ya, mau sekolah, kamu utamakan dia sekolah atau kamu gunakan uang itu foya-foya? Halo? Hah? Nah, berarti kamu utamakan. Kamu mencintai anak kamu, lu mencintai istri kamu, lu utamakan semua. Cari uang untuk rumah tangga. Berarti hatimu di sana. Nah, di gereja, hatimu di mana? Tanya. Di Tengkul? Di pantat? Di mana? Hati di mana? Bodoh sini, bilang. Bangun dia gereja sudah lantai 4, lantai 3. Belum bangun lantai 4. Buka kameranya, jangan tunggu-tunggu. Masih cari. Makanya itu bodoh situ juga dia. Gak konsentrasi. Udah mau koma setengah mati, dia gak konsentrasi sana. Nah, yang situ. Kalau Anda mengerti Tuhan Yesus, waktu, ya, jangan lihat ini yang keempat itu, yang atasnya. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda mengerti kepalanya ada Yesus. Hah? Tidak toh, puji Tuhan, hari Minggu. Memang jam sini belum sampai. Hari Minggu udah, kalau cerita lagi Minggu mau lihat. Nah, kalau Anda ngerti, aduh, Anda suka cita. Anda tahu, ya, hati Anda itu kalau curahkan semua kepada Tuhan. Jangan pengen ngomong mulut. Cekong, hakong, boyongnya, gak ada gunanya banyak ngomong. Banyak ngomong gini, boyongnya, gak ada gunanya. Hati. Bukan perbuatan, kelihatannya, wah, rajin gereja. Kelihatannya orang yang, wah, seperti gini. Gak ada gunanya, Tuhan tahu hati. Hatimu harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hatimu selalu harus fresh, segar dalam Tuhan. Maka kamu akan hidup. Kamu tidak akan takut hidup. Kamu akan bersinar di mana-mana pun.
hati di dalam gereja, orangnya dalam gereja, hati di dalam usaha, hati di dalam kerjaan, hati dalam, maka Tuhan bilang, you benar-benar stroke rohani. Ini ya. Bergereja di sini sampai mati pun kamu tanya saya, Pak, kenapa saya nggak maju? Dasar goblok. Nah, dasar kena stroke. Makanya cocok kamu harus pindah kepada pendeta-pendeta yang doa penyembuhan. Kenapa? Karena rohanimu sakit, stroke. Jadi apa? Gagal fungsi. Ada nggak beres. Saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana mengobati. Ada saudara bertobat, tetapi ada pendeta-pendeta memang spesial gagal fungsi. Nah, ada yang ditengki, ada yang ditabok, ada yang cengking. Nah, ada yang perlu apa? Ada perlu ancam. Ancam apa? Kalau kamu sembuh, lu harus bayar berapa? Nah, itu ancaman. Negosiasi. Nah, itu cocok. Kenapa? Karena dalam diri kamu semua rusak. Tapi kalau kita fresh, lu mengerti, hatimu terbuka, waduh, gak butuh semua. Anda tidak butuh siapapun. Aku selalu butuh satu, Yesus Kristus. Selesai. Butuh satu, Yesus Kristus. Selesai. Kenapa? Dia telah mati untuk aku. Maka hari ini aku menerima anugerahnya. Aku bukan agama Kristen, tetapi aku orang Kristen, orang percaya Kristus. Waduh, luar biasa. Kita akan buat sesuatu. Waktu gak ada masalah untuk Tuhan. Tenaga gak ada masalah. Uang gak ada masalah buat Tuhan. Kenapa? Bagaimana saya bisa membangun rumah Tuhan? Bagaimana saya bisa melakukan hati saya untuk terus taat kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Wah, saudara diberkati luar biasa. Belajar baik-baik, Bapak dan Ibu. Ya, doa pun, ya. Sebenarnya kali ini khotbah saya bukan ini. Ini khotbah saya susun tadi siang. Saya mau khotbah itu 2 minggu lagi. Tapi ya tiba-tiba aku merasa harus khotbah ini. Ya saya khotbah ini. Yang khotbah hari ini sebenarnya kehendakmu. Tapi saya ubah. Belajar baik-baik. Ini penting sekali gereja dengan Tuhan. Anda lihat. Kita ketemu senang-senang seperti satu hari. Kamu lihat ini sekarang pahit uang itu gak takut. Waduh, hari ini pagi. Pahit besok pahit lipai. Pahit lipai. Tiba-tiba. Ya, seminggu ketemu Anda mau apa pun terserah. Seminggu sudah tiba-tiba. Udah ngerti tuh. Sana mengerti, ya, gelang simpatu gelang, udah gelang simpatu gelang, bukan anak kecil nyanyi, itu semua malaikat, itu apa? Semua mewut punya nyanyi gelang simpatu gelang, semua yang badan doang, gak ada kepala seperti kita, gelang simpatu gelang. Kenapa? Karena dia gak ada kepala, dia cuma hanya badan doang, gelang simpatu gelang. Tapi sama, semua dikubur. Mengerikan. Anda lihat hari demi hari. Kemarin saya baru ingat, saya baru sama Yosua makan. Yosua ngomong sama saya, Daddy, kamu rasa nggak? Kemarin kita baru ibadah. Papa besok mau ibadah lagi. Iya, cepat baik. Cepat kan? Ya, apapun masa begitu cepat sekarang. Nah, kalau kita sudah begitu cepat, bukan soal Anda punya atau nggak punya, Anda lebih atau dia nggak, bukan soal itu. Soal itu adalah ketika kita diberi kesempatan untuk tunduk kepada kepalanya. Kita bersedia kepala untuk diisi oleh kepala sumber-sumber salinya. Waduh, kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Ya, gunakan waktu kita, tenaga kita, uang kita, segala yang Tuhan berkati kita. Kita harus bisa membangun gereja ini. Supaya apa? Waktunya jangan dibiarkan. Doa pagi pun gak mau datang. Benar-benar kamu benar ada tubuh gak ada kepala. Boyau kita. Ya, malas bangun, tubuh kan malas kan? Aduh, doa pagi itu penting sekali. Lu pikir saya mau bangun pagi? Saya berpikir berkali-kali. Saya bukan tolol, saya bukan sengaja. Itu salah satu adalah memuji Tuhan di dalam waktu pagi dengan hati kita yang fresh, hati kita yang murni, kita muji Tuhan.
Anda tidur, Anda jangan pusing. Nanti ada waktunya kamu tidur selamanya, gak usah pusing. Anda suka tidur, gak apa-apa. Nanti ada waktunya, Anda gak usah dibangunin, istirahat selamanya. Sekarang masih bisa bangun, Anda gak mau bangun, gak apa-apa. Ya cuma kau diam aja gak mau bangun, nanti ada waktunya. Kau diam aja gak bisa bangun kamu. Jangan sampai terjadi gitu. Cepat, saudara, cepat sekali. Maka perbuatan kita bukan nilainya, hati kita. Muji Tuhan dengan hatimu, ibadah dengan hatimu. Saya selalu ngomong istri saya, hati kita penting. Saya sudah 7 tahun. Kalau Anda baca warta setiap hari Minggu, nanti akan diumumkan R&D. Semua gereja minus. Tapi itu bukan satu masalah. Itu tidak ada masalah, itu satu anugerah. Yang masalah adalah ketika gereja tidak ada Yesus, mau jadi apa kita itu? 有身体没有头，有头没有身体， jadi apa? Ada kepala nggak ada tubuh, jadi apa? Ada tubuh nggak ada kepala, nggak cocok. Maka waktu inilah saudara, belajar hati kita saudara ibadah itu semangat. Semangat terima Yesus dengan semangat, hati kita puji Tuhan dengan semangat. Suara kamu keluar dengan hati yang benar-benar. Jangan suara kamu keluar, pikiran kamu kemana-mana. Waduh, benar-benar itu benar-benar gagal fungsi semua. Ya nyanyi di sini, tapi jangan nyanyi bisa joget. Ya lu bisa gaya apapun, Tuhan lihat memang gagal fungsi ini, stop ini. Ya, Anda ibadah, nyanyi tapi seperti orang mati gak mati, itu juga gagal fungsi. Maka semua harus diobati. Ya Pak, obatnya satu yang paling mujarab adalah tidur selamanya. Gak usah bangun, gagal fungsi. Yang bisa obati kita adalah Yesus kepala. Pohon itu rusak, tapi kau sarinya, pohon itu Anda boleh potong, Anda boleh bakar, tetapi inti akarnya kau kuat, tetap dia akan berbuah. Sari itu adalah firman. Intinya adalah firman, yaitu Yesus Kristus. Maka di sini kesempatan kita selalu tunduk pada Kristus dan kita terus meninggal Kristus. Di dalam gereja kita menunduk Kristus dengan baik, di dalam rumah tangga kita pasti kita bahagia. Karena lembaga dua lembaga kita lakukan. Lembaga pertama sebagai manusia berkeluarga, Kejadian 1. Kedua sebagai jemaat tunduk kepada Kristus seperti Matius yang dikatakan Matius 16 ayat 18. Tuhan Yesus memberkati. Atas firman-Mu yang telah mengajar kami, Engkaulah Yesus adalah kepala dalam gereja ini. Di dalam gereja kami adalah tubuh-Mu, yang Tuhan selalu memerintah kami untuk taat dan setia kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh hati kepada Tuhan. Pimpinlah lalu kami dalam ibadah, dan hati kita harus menunjukkan hati kita mencintai Tuhan, bukan perbuatan kita. Karena Tuhan sudah berikan anugerah yang besar kepada kita melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pimpinlah hidup kita untuk mengerti makna anugerah ini. Makna dari seorang iman Kristen yang percaya atas kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kiranya pimpinan Tuhan kami mengerti segala firman-Mu dan telah mengajar kami untuk tunduk kepada kepala, yaitu kepada Yesus Kristus, dan taat kepada nama Yesus Kristus. Pimpinlah semuanya, sertai semuanya, terus mengajar kami dalam kehidupan kami sesuai dengan kehidupan apa yang Tuhan berikan contoh pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.